Shushuan, siluman ular itu, ayo kita balik. Udah telat. Begitu aku sampai di puncak dan dapat pilnya, aku bisa selamatin kamu. Shushuan, sejak dulu, manusia dan siluman nggak boleh bersatu. Tahu ketua aliansi. Tapi tidur sama siluman ular, dosa besar. Dan sekarang kau hianati kami demi monster ini, kabur dari aliansi, masuk zona terlarang, kau mau cari mati ya? Dasar keras kepala. Saudara-saudara dengar, bunuh pengkhianat Shushuan. Apa? Dia udah luka parah. Kok dia masih sekuat ini? Aktifkan perisai. Shushuan, hari ini kau mati di tanganku. Tahta aliansi jadi milikku. Hari ini, walau dewa turun sekalipun, aku akan selamatkan. Nyawa Qingyun apapun yang terjadi. Mundur. Shushuan, jangan. Kau tinggal selangkah jadi dewa. Jangan rusak itu. Demi aku. Kalau aku nggak bisa lindungi kamu, buat apa jadi abadi? Anak muda, tunggu dulu. Anak muda, tunggu. Hidup mati udah takdir. Ular iblis ini udah sekarat. Walau punya pil dewa sekalipun, udah nggak ada harapan. Apa? Nggak mungkin. Tapi untuk melawan takdirnya, ada satu cara. Cara apa? Tukar nyawamu dengan nyawanya. Kau mau? Aku Shushuan berlatih sekian lama. Aku bersumpah untuk serahkan kekuatan dan nyawaku. Semoga langit beri satu kesempatan untuk ubah takdir Song Qingyun. Bagus. Lewati gerbang ini, dan kau jadi arwah tersesat. Tersiksa oleh karma. Kau bersedia? Demi dia, aku rela serahkan semua. Kutitipkan dia padamu. Jangan, kakak Shushuan. Walau mati, aku tetap bersamamu. Jangan pergi, kakak Shushuan. Yang ini punya hati yang tulus. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu. Akan langit, akan tuntunmu terlahir kembali. Mulai hari ini, kau adalah penerus, penguasa aula langit. Pak, ambil ini. Gratis. Terima kasih. Terima kasih, dok. Itu Dr. Shu, tabib sejati. Punya Dr. Shu, berkah buat kota kita. Punya Dr. Shu sebagai suami. Si Qin Lian itu, dia yang beruntung. Qin Lian mau masuk sekte obat. Tapi tiap bulan biaya latihannya mahal banget. Kalau bukan Dr. Shu, kerja keras buat dia. Menurutku, keluarga Qin udah jatuh. Oh, Dr. Shu, kamu sama pacarmu, Nona Qin Lian, udah dekat hari besarnya? 2 hari lagi. Dia, pertunangan dokter,
Aku Pali pasti bakal datang. Jangan lupa kabarin kita ya. Pasti. Lian. Sini. Tuan Muda Ouyang, 2 hari lagi sekte obat akan umumkan anggota baru. Soal aku masuk sektor. Wanita. Begitu aku pakai kamu buat curi resepnya dan bawa ke Tetua Agung. Aku jadi muridnya. Pewaris sejati sekte obat. Lalu aku buang kamu. Dengan bakatmu, kamu nggak pantas. Itu tergantung. Penampilanmu malam ini. Pelan-pelan. Akhir-akhir ini, aku merasa lemas. Gimana kalau kamu minta tonik dari dia? Buat kuatin aku. Nakal banget. Kekasihmu sudah terlahir kembali. Dengan giok ini, kau bisa menemukannya dan bersatu lagi. 22 tahun. Kakak Shusuan. Kau di mana? Ketua sekte. 2 hal untuk dilaporkan. Lanjutkan. Ujian masuk sudah dimulai. Daftar akhir keluar 2 hari lagi. Untuk seleksi, selain bakat, hati dan budi pekerti, paling penting. Pilih dengan bijak. Baik, Ketua. Hal lainnya, Kemarin di kota Dan ada yang terlihat yang mirip persis seperti dia. Kakak Shusuan, aku menemukanmu. Di kehidupan lalu, demi menyelamatkanku, kau korbankan segalanya dan terlahir kembali. Kehidupan ini, Qing Yun, persembahkan sekte ini sebagai mas kawinku untuk membantumu bangkit. Siapkan keberangkatan ke kota Dan. Aku akan menemuinya sendiri. 2 hari lagi, aku dan Lianer tunangan. Kliniknya udah lancar. Nabung bertahun-tahun. Harusnya 300 TL. Cukup buat beli gelang Lianer. Orang-orang bilang, Lianer beruntung punya aku. Tapi, selama ini, aku nggak punya apa-apa tanpa Lianer di sisiku. Mana mungkin aku, Shusuan, bisa kayak gini? 2 hari lagi, Lianer. Tunggu aku. Tuan, tunggu. Pendeta miskin ini belum makan 5 hari. Tolong, kasihanilah. Beri sedikit uang. Nanti aku ramalkan nasibmu sebagai balasan. Nggak perlu ramalan. Aku harus pulang. Masak buat istriku. Tuan, aku pendeta tahu, bukan pengemis. Kamu kasih uang, aku ramal nasibmu. Tenang aja, nggak lama kok. Baiklah. Anak muda, kamu cukup istimewa. Kamu dewa yang tersembunyi. Hoki besar nih, takdir yang agung. Berkah sejati. Bisa aja. Aku nggak seberuntung itu. Kalaupun iya, aku cuma mau Lianer di sisiku. Seumur hidup, selamanya. Tidak. Shusuan, dasar tidak berguna. Udah malam begini, kenapa belum masak? Mau bikin aku dan Lianer lapar? Ibu, aku pergi sekarang. Dasar bajingan, jangan panggil aku itu. Kamu apa? Hah? 2 hari lagi, ujian Lianer untuk sekte obat. Dasar sampah. Kamu udah nggak guna sama sekali. Sekarang kamu nggak bisa masak tepat waktu. Buat apa Lianer? Dan aku butuh kamu. Dasar pecundang. Hei, sadar. Pulang dan masak sana. Penderitaan Fana Shusuan bukan hal yang buruk. Sekarang aku udah nemuin dia. Pecahan terakhirku yang tersisa di dunia ini harus menghilang. Suan Chenzi dari Aula Langit. Ayo sambut ketua aula yang baru. Ketua baru datang. Selamat datang, Wakil Ketua. Semua 4 divisi, ikut aku ke kota Dan di Yuzhou untuk sambut ketua baru. Siap. Kehadiran Shusuan, mungkinkah dia beneran bereinkarnasi? Jiang Wuji. Ya, geledah Yuzhou, cari Shusuan dan iblis betina itu. Kalau ketemu, bunuh langsung. Baik, tuanku. Ibu, sini Tuan Muda Ouyang. Ya ampun, Tuan Muda Ouyang. Anda datang.
Silakan, duduk dulu. Nggak usah. Aku berdiri aja. Ibu, Lian R. Dan ini siapa? Ini dari klan Ouyang, Tuan Muda Ouyang. Murid sekte dalam statusnya tinggi. Pecundang kayak kamu. Biasanya nggak bisa ketemu dia sama sekali. 2 hari lagi, Lian R bisa masuk daftar murid dari sekte. Semua tergantung dia. Ibu, murid dalam? Tuan Muda Ouyang hebat banget. Nanti dia jadi murid tetua. Murid sejati. Murid sejati. ya ampun, Tuan Muda Ouyang hebat banget. biasa aja. Shushuan, ngapain diam aja? Sapa dong, Tuan Muda. Tuan Muda, soal Lian R. Tolong ya. Tolong, Jauhkan tangan kotormu. Kamu pikir siapa? Berani sentuh Tuan Muda. aku ini murid inti. Masukin Qin Lian, gampang banget, nggak masalah. Ibu, sini apa? Jangan panggil ibu. Tuan Muda, lihat nih. Si pecundang ini sama Lian R. Belum nikah. Cukup, Bu. Ayo duduk makan. Tuan Muda, mari. Silakan duduk. Shushuan, ambil anggurku. Kita perlu bicara. Ini, Tuan Muda. Makan ya. Aduh, Lian R, kamu nggak apa? Aku baik. Kena meja. Silakan duduk. Lian R, biar aku. Enggak usah. Kamu urus klinik buat aku dan ibu. Kamu udah capek. Anggur ini buat kamu. Aku dan ibu sangat berterima kasih. Lian, demi kamu dan ibu dan rumah kita. Apapun itu, semua sepadan. Duduk dulu. Jadi, soal resep itu, Oh, kemampuan Lian lemah. Kalau dia punya resepmu untuk masuk sekte, dia nggak terlalu susah. dasar bodoh. Kasih dia sekarang resepnya. Lian, resep itu sejak lahir sudah ada di kepalaku. Itu mata pencarianku. Tapi tetap, udah kusiapkan. Setelah makan, akan kuambilkan. bagus. Baiklah. Kakak Shu, kamu perlakukan Lian dengan sangat baik. Aku kagum. Ayo, kita minum. Jadi dia udah nikah sekarang. Guru, tunggu. Biar aku seret dia ke sini. Biar dia ngomong. Belum pasti dia Shushuan. Kalaupun iya, dia terlahir lagi, hilang ingatan. Bukan salahnya. Guru, istrinya itu Qin Lian. Dia ada di daftar buat ujian. Tapi bakatnya kurang. Dia baik hati, jadi istrinya pasti baik juga. Bakat nggak penting. Ambil dia. Baik. Giok ini harus nyentuh tubuh Shushuan baru bereaksi. Beberapa hari aku cari waktu. Tuan Muda, aku berhasil masuk sekte. Bukannya hasilnya keluar besok? Dan gimana? Cewek murahan ini. Bisa lolos? Mungkinkah itu tetua besar? Tuan Muda, Udah aku bilang kan, selama ada aku, kamu pasti masuk. Pasti. Ya ampun, aku udah tahu. Kalianku pasti bisa masuk sekte. Tuan Muda. Coba beneran. Berkah buat kami. Dasar nggak berguna. Cepat. Tuangin anggur lagi buat dia. Abu, nggak bisa. perut sakit. Kamu payah banget. Minum aja nggak kuat. Minuman ini harus berselang.
pakai gelas kecil itu mau nipu siapa? Pakai yang ini. Terima kasih, Tuan Muda. Sudah bantu Lian masuk sekte. Nyonya, Lian udah masuk sekte. Harusnya kita cari tempat buat rayain. Ya, aku mau Moon Tower. Oke. Jangan, Lian. Mahal banget. Ke tempat lain aja. Aku lagi nabung. Buat gelangmu. Dasar pecundang. Pesta aja nggak bisa buat Lian. Gunanya apa sih? Nyonya, Limun Tower, makanan termurah. Harganya 300 perak minimal. Tagihan ini biar aku bayar. Tuan muda, kamu baik banget sama aku. Nggak bisa bayar. Pesta wanitamu. Malah pria lain yang bayar. Kalau aku jadi kamu, aku udah bunuh diri. Nggak usah. Tagihan ini aku bayar. Sampah nggak guna. Kamu udah menemaniku sejak aku lahir. Tapi sekarang, cuma kamu yang tersisa demi Lian Air. Aku harus jual kamu. Tuan, tolong lihat ini. Ini harganya berapa? Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Tapi ini barang berharga. Paling enggak 300 keping emas. Barang ini kualitasnya biasa aja. Mau berapa? 300 perak. Barang rongsokan ini? Mimpi kali. Untung gak mau ke sini. Sini aja. Aku suka kamu. Pas nggak lebih 200 perak. Deal. Tapi tunggu. Sejak ini, barang-barang ini bisa dapat 100 lagi. Pas-pasan. Mau koin perak atau surat wesel? Aku mau beli ini. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau Lianer senang, semua ini worth it. Bukannya kita pergi bareng. Mereka kemana? Ya ampun, makanan di sana enak banget. Enak banget. Kalau tahu, aku bawa kantong tadi. Bungkus semuanya. Mama, jangan bikin malu dong. Kan ini duit si pecundang. Tapi sayang banget. Sayangnya. Aduh, aku lupa dia. Lewat. Shushuan, kok kamu di rumah? Ada hadiah buat kamu. Mau kasih ini. Kalian udah pergi? Apa-apaan Anda bicara itu? Kali ini, tahu nggak? Kita pergi sama tuan muda. Oh, yang sendiri. Kamu nggak berguna. Kamu nggak pernah ke tempat mewah. Gimana kalau kamu bikin malu di sana? Ibu, keterlaluan. Sini kasih. Aku kira ini sesuatu yang bagus. Cuma gelang murahan ini. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Gelang ini dari Tuan Muda Ouyang. Hadiah buat Lian Air. Harganya lebih dari 400 keping emas. Sekarang lihat punyamu. Berani-beraninya kamu tunjukin ini. Ibu, atau ibu bilang gitu. Gelang giok ini memang nggak setara hadiah Tuan Muda Ouyang. Tapi tetap, ini hadiah tulus dari Shushuan. Terima kasih, Shushuan. Nggak apa-apa. Asal kamu suka. Nanti di pertunangan kita, kamu bisa pakai ini. Iya, di hari itu aku pasti akan pakai. Baiklah, hadiah udah dikasih. Sekarang balik dan cari uang sana. Mulai sekarang, waktu Lianer masuk sekte obat, bakal banyak yang harus dibiayai. Cepat, pergi sana.
Lian Air. Kenapa mau gioknya? Buat apa sih? Aduh, ayolah, Tuan Muda Ouyang. Aku sepenuhnya milikmu dong. Cuma Buat buang sih. Untuk cundang itu, aku butuh waktu yang pas. Kayak ninja serangga. Hancurin dia. Bikin hatinya remuk total. Dan perjamuan kita adalah kesempatan sempurna. Lagian, lupain apa yang dia lakuin buat aku selama ini. Sekarang nggak penting gitu. Ngapain aku suka sama dia? Bener, wanita berhati dingin. Pas banget. Sesuai aturan sekte, anggota baru yang lolos ujian bakal dapat dari tetua token giok mereka. Kayaknya pas hari perjamuan kita. Pas banget. Nanti aku buang sih, recundang. Dan dapat tokenku juga. Udah nggak sabar. Nunggu besok datang. Tuan, perjamuan Qinlian untuk sekte kita dan mengadakan pesta. Kalau semua lancar, pasangannya adalah dia dan Shushuan. Kalau dia memang kamu, aku harus gimana? Kakak Shushuan, kalau hidupmu tinggal sebentar lagi, kamu mau apa? Menikahimu. Kalau begitu, kalau hidupku tinggal sebentar lagi, kamu mau apa? Menikahimu. Besok pergi ke pesta Qinlian. Jangan mencolok. Jangan sampai ada yang tahu siapa kita. Baik, Kakak Shushuan, kalau dia memang kamu, kalau kamu bahagia dengannya, aku nggak akan ikut campur. Tapi kalau tidak, nggak ada yang bisa merebutmu dariku. Tetua Agung, resep langka yang Anda minta ada di gulungan ini. Bagus. Simpan baik-baik. Akhir-akhir ini aku keluar mencari ketua sekte. Besok aku akan lewat kota dan saat itu aku akan menerimamu jadi murid. Terima kasih, Guru. Saya akan menunggu kedatangan Anda. Sekte obat, salah satu 10 besar, semua yang keluar adalah yang terbaik. Putri Anda, sekte luar, nanti masa depannya cerah. Selamat. Nona Qin, bersulang untukmu. Mulai sekarang, tolong jaga kami ya. Habiskan. Baiklah. Kalau kau sukses, jangan lupakan kami. Saya Feng, singkat saja, tak perlu kata. Semuanya ada di minuman ini. Silakan. Tentu saja. Cheers. Lian Air, orang-orang ini semuanya orang penting di kota dan biasanya kita bahkan nggak bisa ketemu mereka sekali. Tapi sekarang mereka menjilat kita. Aku mimpi ya. Tuan Muda Ouyang sudah tiba. Itu Tuan Ouyang. Ngapain dia di sini? Kamu nggak tahu apa-apa ya? Nona Qin jadi murid luar dari sekte itu. Semua karena dia yang atur semuanya. Kalau dia nggak ada, siapa berani makan? Betul. Keluarga Ouyang naik daun sejak dia yang pimpin. Dan jadi, Tuan Top di kota Dan, sekte Dewa Obat, memang punya pengaruh besar. Tuan Ouyang, aku dan Lian Air nungguin kamu lama banget. Akhirnya datang juga. Lama banget sih. Aku udah khawatir loh. Aku pergi ambilin hadiah buat kamu. Ya ampun. Terima kasih, Tuan Ouyang. Lian Air, mainan kecil kita udah datang hari ini. Dipakai Tuan Muda Ouyang buat kesenangannya. Itu udah berkat buat dia. ketua sekte sudah datang. Pertama, selamat datang di Drunk Moon Hall untuk merayakan bergabungnya aku ke sekte Dewa Obat. Selain itu, ada yang mau aku sampaikan. Hari ini adalah hari pertunanganku. Soal pengantinnya, kalian pasti udah tahu siapa. Pasti, Dr. Shu dong. Dr. Shu kerja keras banget buat keluarga Qin.
Kita semua lihat sendiri kan? Iya, kalau Qin Lian mau masuk sekte, dia butuh alkimia. Itu mahal banget. Lihat ibunya tuh, nenek tua yang lemah, yang nggak bisa angkat apa-apa, nggak kuat bawa beban. Temperamennya juga jelek. Bisa dibilang keluarga Qin. Cuma Shushuan yang jaga semuanya. Dia pengabdian banget. Sehari sih gampang, tapi puluhan tahun, tiap hari. Itu berat. Sekarang, Nona Qin jadi murid luar dari sekte. Cowok ini akhirnya dapat balasannya. Cowok sesempurna itu, aku juga mau rebut. Lian Er, kita akan bersama. Kata semua yang dia lakukan, kata-kata nggak cukup. Aku cuma bisa kasih diriku dengan hidupku. Aku balas dia. Dr. Shu, diam aja. Nona Qin udah bilang semua itu, hampiri dia. Ayo. Aku umumkan, pria ini adalah Tuan Muda Ouyang. Ouyang King, Lian Er, kamu yakin? Yakin soal apa? Aku nggak salah. Kamu dengar dengan jelas. Kamu pikir uang dari klinik jelek itu bisa masukin aku ke sekte? Bodoh. Yang mengubah nasibku bukan kamu, Shushuan, tapi Ouyang King, Tuan Muda Ouyang. Lagi pula, aku udah di sekte murid luar. Memangnya kamu siapa, hah? Kamu di bawahku. Enggak, Lian Er, kamu bercanda kan? Selama ini, aku yang paling buat kamu, aku korbanin segalanya. Demi kita, aku yang paling... Usahamu dibanding Tuan Ouyang yang masukin aku ke sekte, nggak ada artinya. Gelangnya. Terus ini gimana? Kamu bilang dulu, kalau aku beli, ini jadi tanda cinta kita, kamu terima. Bukannya itu iya? Oh, maksudmu ini? Ups. Jatuh ke tanah. Dan pecah. Kenapa? Kenapa kamu begini ke aku? Kamu mau gelang itu? Aku jual semua barang berhargaku. Bahkan jimat itu yang aku punya dari kecil. Kamu mau masuk sekte? Aku kerja siang malam, jalanin klinik. Tiap koin yang ku dapat buat latihan alkimimu. Selama ini, tiap keinginanmu, aku berusaha wujudkan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Nona Qin ini kok bisa dia berubah? Nggak tahu terima kasih. Shushuan baik banget sama dia. Tapi dia perlakukan dia kayak gini. Nggak adil. Siapa sangka Qin Lian ini ternyata orangnya gitu. Ketua sekte, ada apa ini? Lihat aja dulu. Nggak adil. Aku sekarang di sekte murid luar. Dia sama orang nggak baik. Tenang ya, kamu. Apa itu adil buat aku? Burung pintar pilih pohon. Apa salahku? Salah? Anakku salah apa? Shushuan, kalau mau nyalahin, salahin dirimu sendiri. Kau cuma orang nggak berguna. Kalau nyalahin, salahin sekte. Murid dalam bukan kamu, tapi Tuan Muda Ouyang. Semua ini salahmu. Oh gitu. Jadi buat kamu, aku cuma alat. Bukan siapa-siapa. Dan badut buat kamu, yang kamu ejek. Aku nggak bilang gitu. Kalau kamu pikir gitu, terserah deh. Bunga yang kamu rawat bertahun-tahun dipetik orang lain. Shushuan, oh Shushuan, sekarang aku agak kasihan sama kamu. Gini deh, sebagai permintaan maaf, 3 koin ini ambil dari Lian Er sebagai bayaran selama ini. Di mana? Ouyang King. Mau mukul aku? Tahu diri dong. Dasar pecundang. Berani mukul Tuan Muda Ouyang? Kamu gila. Dengar ya. Kalau kamu sentuh dia hari ini, aku nggak akan ampuni. Tuan Muda, orang itu, dia nyakitin kamu? Aku baik-baik aja. Shushuan, minta maaf sama dia. Sekarang. Dia yang ejek aku. Dia yang hina aku duluan. Qin Lian, kamu mau aku minta maaf ke dia? Muka jelekmu itu bikin aku muak. Ouyang King dari sekte dalam. Dia bisa hancurin kamu. Kayak semut. Gampang banget. Nggak minta maaf. Berarti kamu mati. Oke.
murid sekte dalam ya. Bertahun-tahun. Cuma demi statusnya. Kamu buang waktu kita. Kayak sampah. Cuma demi statusnya. Kamu permainkan aku. Kayak orang bodoh. Cuma demi statusnya. Kamu, Qin Lian, udah nggak punya malu. Kamu? Hari ini kamu hancurin aku demi dia. Injak-injak aku. Dan nggak takut suatu hari aku berdiri lebih tinggi dengan kekuatan lebih dari dia. Qin Lian dan Ouyang King nggak akan bisa berlutut memohon padaku. Sombong. Kamu mau aku berlutut memohon? Boleh. Tapi kalau hari itu tiba, kamu nggak akan lihat. Ayo, hajar orang ini sampai mati. Berhenti. Berhenti! Berani kau? Siapa kau? Mau apa kau? Kau nggak pantas tahu siapa aku. Siapa kau? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Nanti aku jelaskan. Ambil giok ini. Buat apa? Ambil saja. Kakak Shushuan. Tadi kau orangnya. Shushuan, besok ulang tahunku. Maukah kau? Jadi suamiku sehari saja? Boleh. Tapi kami kultivator. Kalau udah abadi, sehari di sini, setahun di sana. Jadi aku milikmu setahun. Oke. Terus Kalau setelah itu, setelah setahun, ulang tahunmu lagi. $22 tahun. Akhirnya ketemu kau. Nona, wajahmu emang kelihatan familiar. Tapi aku nggak kenal kamu. Kamu salah orang. enggak. Kamu orangnya kakak Shushuan. Shushuan. Di belakangku, selingkuh. Kamu gak bisa. Apa? Ada apa ini? Jadi Dr. Shu juga tukang selingkuh. Shushuan, aku udah tahu kamu. Berani mukul aku? Iya, kenapa? Dan aku itu murid dari sekte. Kamu mukul dia? Kalian mau mati ya? Nyakitin kakak Shushuan? Kalian yang bakal mati. Kamu mukul ibuku? Kamu pikir aku... Lian Air. Nona, lo mukul orang di depan gue? Lo beneran nggak nganggap gue? Sama sekali ya? Emang lo siapa, ha? Lo mukul orang di depan lo? Hari ini, siapapun di sini yang pernah ngehina kakak Shushuan akan gue bales. Buat dia 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lipat. Wah, 10.000 kali lipat ya? Wanita. Gue saranin, lo tanya-tanya dulu sekarang. Cari tahu gue siapa. Bernama Ouyang King. Di kota dan city ini, artinya apa? Lo berani ngomong gitu ke gue? Gak takut, cuma satu kata dari gue. Lo gak bakal bisa keluar dari Drang Moon House? Kau kan ketua sekte di sini. Siapa berani? Apa? Pakaian ketua sekte. Jadi dia itu ketua sekte Dewa Obat? Ketua sekte itu terkenal sulit dilacak dan misterius. Tapi dia memang seorang wanita. Mungkinkah dia benar-benar... Dia adalah ketua sekte. Yang berani melecehkannya harus mati. Aku cuma nemuin token palsu. Sekarang mau main tipu-tipu di sini. Yang kurang ajar itu kalian yang harusnya mati, ya kan? Semua orang tahu. Ketua sekte kita yang agung, sangat misterius. Lupakan kalian, bahkan aku, Tuan Muda ini, murid dalam sekte. Belum pernah melihatnya sekalipun. Seseorang yang begitu tinggi, seperti Dewi di langit. Kenapa dia mau datang ke kota kecil ini? Dan kenapa dia kenal orang kayak Shushuan yang cuma semut kecil? Kau pikir kibar bendera palsu bisa nakutin Tuan Muda ini? Kau pikir aku gampang ditakutin? Udah kuduga, ketua sekte yang agung, orang besar gitu.
Ngapain dia datang ke tempat jelek ini? Jangan-jangan. Dia cuma pura-pura jadi ketua sekte. Semuanya, besok adalah hari sekte kita. Menerima murid baru. Ketua sekte harusnya hadir di sana. Kenapa dia ke sini? Di saat begini? Jalan sang guru, bukan urusan sampah kayak kamu. Tetua, udah dicek. Ada orang mirip banget sama pemimpin lama. Bukan pengkhianat Shushuan. Dia di kota dan Drangmun, penginapan Drangmun juga. Bukan cuma Shushuan, kayaknya tetua sekte juga ada di sana. Bahkan iblis itu juga. Kalau gitu, yang kita cari pasti Shushuan. Kirim murid sekarang. Pasang penghalang di sekitar kota. Jangan biarkan mereka kabur. Juga lapor ke Tuan Aliansi, Iblis Song Jingyun dan Shushuan ada di kota kecil ini. Sekarang, waktu terbaik buat bunuh mereka. Jangan lewatkan. Siap, Tuan. 22 tahun udah berlalu. Waktunya besar. Tuan Muda Ouyang, gimana kalau dia ketua asli? Nggak mungkin. Kan udah kubilang. Ketua yang asli. Lagi persiapan buat besok. Dia pasti palsu. Pengawal. Tangkap mereka. Ouyang King, Qinlian, ini urusan kita. Dia nggak salah. Shushuan. Berani belain dia, mau cari mati ya? Aku nggak tahu kamu siapa, tapi aku ngerasa kamu orangnya yang paling penting. Jadi benar, meskipun Kakak Shushuan terlahir lagi, hilang ingatan, kehilangan kekuatan. Waktu aku dalam bahaya, dia tetap lindungi aku. Kalau aku nggak bisa, ngapain punya kekuatan? Pecundang total. Dan perempuan yang berani menyamar jadi ketua sekte. Lian Er. Ngapain ngurusin mereka sampai emosi gitu? Kita nggak perlu angkat tangan. Tahan aja mereka sini, mereka di sini. Sebentar, guruku akan datang. Nanti tunggu aja dan rasakan murka guruku. Aku dengar Tuan Muda ini belakangan dekat sama tetua besar sekte. Guru yang dia sebut. Jangan orang besar itu. Jadi orang di belakangmu, itu Tuhai. kurang ajar, berani-beraninya sebut nama tetua besar. Hina dia. Sama aja hina seluruh sekte. Dewa sekalipun nggak bisa selamatin kau. Dasar badut-badut menyedihkan. Bagus kalau Tuhai datang. Hemat tenagaku buat cari dia sendiri. Aku kasih dia 15 menit buat sampai sini. Atau kasih aku jawaban yang bagus. Kalau enggak, gelar tetua besarnya. Tamat sudah. Dan kamu pikir tanpa kakak Shushuan, kamu bisa masuk sekte? Maksudnya apa? Aku belajar alkimia bertahun-tahun. Aku masuk karena kemampuanku. Dan bantuan Tuan Muda. Ini nggak ada artinya. Bukan jasanya. Qinlian, aku nggak percaya kamu bilang hal kayak gitu. Siang malam, aku kerja di klinik cuma buat cari uang lebih. Biar kamu bisa masuk sekte. Tapi malah, yang aku dapat darimu cuman bukan urusanku. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Masalahmu apa sih? Kalau aku tahu, kamu dan nenek tua ini nggak tahu terima kasih. Mending aku kelaparan daripada injak kaki di rumahmu lagi. Shushuan, dasar bajingan kecil. Kamu ngomelin aku? Ya, nenek tua. Shushuan, Jaga mulutmu. Dia tetap orang yang lebih tua. Seorang yang nggak tahu malu di usianya, nggak pantas dihormati. Kamu karena kakak Shushuan orangnya baik hati. Aku pikir kamu juga sama. Makanya aku izinin kamu masuk sekteku. Tapi ternyata kamu nggak tahu terima kasih. Kamu mukul aku? Tunggu apa lagi? Tangkap dia sekarang. Kereta yang bagus. Jadi berantakan gini. Salam, penjaga Jiang. Tuan Muda, santai aja. Kedatangan saya kali ini ada dua hal. Silakan, Tuan. Tuan Muda, begini. Yang pertama, untuk mengucapkan selamat bergabung dengan Tetua Agung menjadi murid sejatinya. Tuan Muda, kalau Tuan udah sukses, jangan lupa sama saya ya. Tentu enggak. Penjaga Jiang. Hadiah kecil, cuma tanda. Tuan Muda, ini untuk apa? Sekte punya aturan. Kami pejabat sekte nggak boleh terima. Penjaga Jiang,
Aturan ya aturan. Kita kan manusia. Kita jauh dari sekte. Bermil-mil dari pusat. Tuan nggak bilang, saya nggak bilang. Siapa lagi yang berani ngomong? Lagi pula, Tuan boleh menolak. Tapi saya harus kasih. Dari hati. Tolong terima. Tuan muda, tulus sekali. Ya, kalau gitu, saya terima deh. Memang harus, memang harus. Jiang He kan sebagai anggota sekte obat terima suap, melanggar aturan sekte. Kau tahu tapi tetap lakukan. Dosa ganda. Gak takut. Sekte menghukummu. Tuan muda, Siapa orang ini? Memalukan. Cuman orang yang mau mati. kau tahu, menyamar jadi ketua sekte. Kalau penegak sampai tahu seluruh klanmu bakal dihabisi. Penjaga Jiang, nggak perlu mereka. Tuanku akan segera datang. Lalu, serahkan ke tuanku, biar diurus. Nggak usah. Lihat nona ini, tubuhnya bagus, sangat anggun. Wajahnya juga cantik. Kalau kau mau melayaniku malam ini, aku bisa bantu hindari bencana ini. Kurang ajar. Jiang He, kau cari mati ya? Kalian yang kurang ajar, kalian yang cari mati. Melayani penjaga Jiang, itu berkahmu. Jangan tolak kebaikan, nanti malah menyesal. Bagus. Bagus sekali. Nggak nyangka. Sekte obat kita punya sampah kayak kau. Lihat saja. Saat Tuhai datang, apa kau masih bisa tertawa? Lihat aja, kalau tuanku datang, dasar jalang. Kenapa kamu masih bisa sok jagoan? Hei, tuan muda, kan nggak usah buang napas. Buat orang-orang ini, aku kesini ada urusan lain juga. Siapa itu Qin Lian? Pelindung Jiang, saya di sini. Ini token giok sektemu. Besok bawa token ini ke sekte untuk daftar. Ya ampun, anakku sayang. Kita berdua akhirnya berhasil. Pelindung Jiang, terima kasih banyak. Kamu? Siapa kamu? Kekuatan macam apa? Sekali aja. Alasannya dia masuk sekte. Semua berkat Shushuan. Jadi, token ini harusnya buat Shushuan. Kamu urus. Kamu balikin. Selangkah lagi. Kau mati. Berani kau. Token giok sekte ini bukan cuma berarti pangkat seorang murid. Ini lambang ketua sekte. Dan seluruh sekte berani mencuri token giok sekte. Walau dewa turun pun tak bisa selamatkan kau. Kakak Xuan, tenang. Aku di sini. Token ini Sekarang milikmu. Qin Lian, ini yang kau mau. Keanggotaan sektemu. Dan ini yang lu habiskan 10 tahun. Lu curahkan sepenuh hati dan jiwa. Shushuan, ngapain sih? Jangan gegabah, kembalikan padaku. Kau mau token ini, hah? Aku tahu hari ini aku sudah kelewatan. Tapi, kembalikan saja padaku. Aku akan menebus. Menebus. 10 tahun ini, semua yang kuberikan padamu. Bagaimana kau bisa balas itu? Token ini, kau nggak pantas punya. Kau nggak pantas. Token giok itu. Token giok milikku. Baik, kau hancurkan tokennya. Kau hina kehormatan sekte kami. Di seluruh Yuzhou, siapa yang berani? Dasar bodoh. Nekat banget. Kalian semua gila. Saat tetua datang, kalian semua mati. Harusnya cuma kau yang mati. Tapi sekarang kau hancurkan tokennya. Seluruh klanmu akan ikut bayar. Nggak ada yang lolos. Tetua Agung dan murka sekte. Ini kota Dan. Coba lihat, siapa yang berani begini pasukan ketua sekte. Jadi ini kota Dan. Benar, Doh Naga. Dia bisa rasa, tuan yang baru. Pergi, ikut aku. Sambut tuan kita. Yeah. Lebih dari itu, kau berani di depan mataku hancurkan token giok. Kau pikir aku takut? Gak perlu tetua di sini. Aku bisa bunuh kamu. Di sini sekarang juga. Jangan salahkan aku nggak kasih peringatan. Kalau berani sentuh aku, dosamu. Bukan cuma melanggar hukum atau terima suap.
Kamu nggak sanggup tanggung itu. Pelindung Jiang nggak sanggup? Wanita? Kau pikir pelindung Jiang cuma secara resmi pelindung sekte kita? Punya koneksi ke kekuatan tertinggi, Liga Perebut Langit. Betul, ketua hukuman liga itu adalah pamanku sendiri. Ketua hukuman liga. Ya ampun, itu orang besar. Kelas atas, bahkan di liga. Pangkatnya nomor 2 setelah pemimpin sekarang, Lin Xuanyuan. Pantas saja, Lindung Jiang sukses di sekte kita. Hidupnya enak. Dengan dukungannya, bahkan tetua sekte kita harus kasih dia muka. Liga Perebut Langit. Sekarang gue tanya, kalaupun gue bunuh lo di sini, kejahatan ini, apa gue masih bakal disalahin? Sky League. Lo berani banget ya? Sky League memimpin semua sekte di Jusou. Di atas semua, itu hasil kerja kami. Bahkan sekte Dewa Obat nggak bisa bandingin kami. Buka matamu, lihat baik-baik. Token ini dikasih sama pamanku. Lihat token ini, sama kayak dia sendiri. Berlutut sekarang. Dan beri hormat pada Sky League. Ketua penghukum. Siapapun lo di Sky League, di depan pamanku. Lo cuma semut kecil, satu jari. Cukup buat hancurin lo. Kalau gue nggak tahu, gue kira lo kerja buat Sky League, bukan sekte Dewa Obat. Di mata gue selalu jadi orang Sky League. Cuman aja, pamanku ngirim gue keluar buat cari pengalaman. Cepat atau lambat, gue bakal balik ke Sky League dengan jabatan tinggi. Lo pengkhianat busuk. Diam, keras kepala banget. Berani ngatain gue, jaga, ditangkap 2 jalang ini, dan amankan mereka. Ketua Agung Sekte Dewa Obat. Tuhai sudah tiba. Tetua Agung. Kau datang. Ouyang King memberi hormat pada guru. Guru, ini resepnya. Ouyang King, udah bilang ada yang ganggu pesta, menyamar jadi ketua sekte. Mana orangnya? Guru, jalang itu di sana. Dia bukan cuma berani nyamar jadi ketua, tapi juga hancurin token kiok sekte kita. Dia injak kehormatan sekte kayak sampah. Guru harus hukum dia. Kurang ajar. Berani hancurin token kiok kami. Selama aku di sini, coba saja kalau berani. Tuhai. Lo langsung ikut campur tanpa tahu faktanya. Cuma dengar cerita muridmu sebelah pihak dan langsung menghakimi mau menghukum ketua sektemu sendiri. Kau tetua agung sekte ini merasa hebat sekali ya. Beraninya menghina guruku. Mau cari mati? Buka matamu. Lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Tidak, guru. Ada apa? Guru. Jangan panggil aku itu. Aku Tuhai. Salam, ketua sekte. Apa? Kenapa kamu di sini? Apa? Tunggu, dia ketua sekte obat? Nggak usah tunggu. Kamu nggak lihat dia. Langsung berlutut. Siapa lagi kalau bukan... Jadi artinya Ouyang King dan gerombolannya udah macem-macemin ketua sekte asli. Cari mati. Jadi dia ketua sekte. Kita tamat. Nggak mungkin. Masa sih? Ketua sekte. Kok dia? Kenapa dia di sini? Guru. Jangan tertipu. Dia palsu. Mulutmu. Tuhai, kamu beneran pilih murid yang bagus. Dia bukan cuma pakai nama sekte kita buat bikin masalah. Dia juga nyogok pejabat sekte. Dia bahkan berani meragukan identitasku dan mengancamku. Sombong banget. Aku hampir aja mikir dia ketua sektenya. Tuan, sebenarnya anak ini belum ikut upacara. Jadi, secara teknis, dia bukan muridku. Guru, kamu janji mau terima aku. Aku udah dapetin resepnya. Pergi. Nggak bisa terima kamu. Xiao. Tuan, orang ini sangat jahat. Bunuh atau hukum, terserah. Ampuni saya. Tolong, Tuan. Maafkan. Jangan minta ke aku. Minta maaf ke dia. Boleh tanya, siapa pemuda ini? Dia? Udah aku bilang, walau aku dirikan sekte obat ini, semua demi kamu. Jadi, kamu ketua sekte yang asli. Kuumumkan, mulai hari ini aku mundur dari ketua sekte. Ketua baru adalah Xu Xuan. Aku ketua sekte.
Kakak Xu Xuan, aku tahu ini semua terlalu mendadak buatmu. Tapi kenyataannya, sekarang kamu ketua sekte yang baru. Murid Wu Bingking memberi hormat pada ketua sekte baru. Kami memberi hormat pada ketua sekte. Di hadapan ketua, kenapa nggak berlutut? Kalau dia beneran jadi ketua sekte, Aku... Xu Xuan, kamu nggak bisa bunuh aku. Demi kebersamaan kita. Kamu nggak bisa bunuh aku. Qin Lian, sekarang kamu ungkit kebersamaan kita. Tadi, kamu Dia dan anak tua itu menghinaku. Apa kamu ingat kebersamaan kita waktu itu? Aku cuma terlalu buta dan bodoh. Tolong maafkan aku. Akulah yang buta dan bodoh. Dan aku buta selama 10 tahun. Sekarang aku akhirnya sadar. Selama ini, kalian semua memperlakukanku seperti badut menyedihkan. Enggak, itu enggak benar. Jauh di hatiku. Aku selalu mencintaimu. Itu enggak benar. Aku beneran cinta kamu. Xu Xuan. Qin Lian, Kamu nggak cinta aku. Kamu cinta gelarku sebagai ketua sekte baru. Enggak, itu enggak benar. Aku cuma mau gabung sekte. Kalau aku tahu, kamu murid langsung. Ketua sekte. Ngapain aku ikut-ikutan sama Ouyang King? Jadi maksudmu, kamu main sama Ouyang King? Salahku? Xu Xuan, kalau kamu maafin aku putusin dia sepenuhnya. Dasar nggak tahu malu. Jalang. Siapa yang nggak malu? Kalau bukan karena kamu godain aku duluan, aku nggak bakal khianatin dia. Khianatin Xu Xuan? Karena kamu pembohong. Cukup, karena kalian berdua selingkuh. Mau bareng terus? Setelah ini selesai, aku kirim kalian berdua ke penjara bawah tanah. Kalian bisa mati bareng di sana. Penjara itu... Enggak. Guru. Xu Xuan. Aku nggak mau ke sana. Guru, tolong aku. Tempat itu neraka. kau bukan milikku. Dan kau, Jiang He, kakak Xu Xuan. Orang ini penjara sekte, tapi dia pengkhianat. Sekarang, beri perintah eksekusi dia di sini. Jangan, nggak bisa. Temanku itu ketua hukuman Liga Jietian. Kau nggak bisa sentuh aku. Kalau kau nggak sebut Liga Jietian, mungkin aku ampuni nyawamu. Maksudmu apa? Dulu, kakak Xu Xuan dan aku dipisahkan paksa oleh Liga Jietian selama 22 tahun. Dendam darah ini. Suatu hari, kakak Xu Xuan dan aku akan cari Lin Xuanyuan dan selesaikan semua. 22 tahun? Dipisahkan? Tunggu, kalian berdua. Dulu, iblis ular yang diburu. Ketua Lin dan pamanku. Jadi itu artinya dia... Gak mungkin. Mustahil. Dia. Bukannya dia udah mati. Apa maksudmu? Ini... Kok bisa begini? Bangunlah kalian semua. Terima kasih, Guru. Kakak Xu Xuan, ceritanya panjang. Kalau kau ingat, kau akan tahu. Aliansi Jietian. Siapa aku sebenarnya? Bingking, bawa orang ini pergi. Kaulah hukum. Eksekusi dia. Baik. Tidak. Kau tak bisa mengadiliku. Kau tak punya hak. Kau mati. Penyihir kurang ajar. Berani-beraninya di siang bolong. Menyerang terang-terangan. Jiang Wuji. Paman. Kenapa kau di sini? Dasar bodoh. Mundur, minggir. Apa Jiang He memanggilnya paman? Jangan-jangan dia di aliansi Jietian. Ketua hukuman. Ya ampun, hari apa ini? Terutama datang dari sekte obat, orang-orang besar, dan sekarang ada yang lebih parah. Tetua penghukum. Kekuatannya setara dengan pemimpin saat ini, Lin Xuanyuan. Kekuatan mengerikan. Satu hentakan, dan seluruh tanah akan berguncang 3 kali. Kekuatan habis. Ingatan hilang semua. Xu Xuan, Xu Xuan, dulu dikenal sebagai orang paling dekat jadi dewa. Sekarang kau jatuh ke keadaan ini. Menyedihkan sekali. Mikir aku bisa bunuh kau cuma pakai 1 jari.
Bikin aku senang banget. Paling mungkin jadi abadi. Aku? Jiang Wuji, hidungmu tajam juga ya. Bisa nyium sampai sini. Ngatain aku anjing. Penyihir. Masih tajam mulutnya. Seperti biasa. Sebentar lagi, aku akan di depan matamu. Bunuh Shushuan yang susah payah. Kau cari. Lihat apa? Kau masih bisa sok jagoan. Berani kau! 22 tahun lalu, Shushuan menyelamatkanmu. Nyawa ganti nyawa. Waktu itu, kau bersembunyi. Ketua Lin dan aku baru tahu. Ini bangkit dari nol. 1 dari 10 sekte besar. Sekte Dewa Obat. Kau yang bangun. Dasar penyihir. Nyawa ganti nyawa. Demi dia. Apa yang terjadi? Aku sembunyi begitu rapat, tapi kau tetap menemukanku. Kau meremehkan Liga Langitku. Tapi kau penyihir. Memang punya kemampuan. Kalau sekte Dewa Obat berkembang lebih lama, gelar nomor 1 pasti jatuh ke sektemu. Tapi kau nggak akan dapat kesempatan. Jiang Wuji, mulutmu besar juga. Aku di sini, kau maupun Shushuan nggak akan bisa lolos. Kalau begitu kita lihat saja. Paman. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Selama 22 tahun, setiap hari aku berpikir, suatu hari nanti, kakak Shushuan dan aku akan memusnahkan kalian semua. Tikus Liga Langit. Hancurkan Liga Langitku? Meski dengan kekuatan barumu, itu saja nggak akan cukup. Mending khawatirkan dirimu dulu. Sial. Apa yang kalian tunggu? Pakai formasi. Bantu aku. Pengecut. Penyihir. Jika sudah menangkapku, mati kalian semua. Guru! Kau baik? Kak Xuan, aku oke. Tenang aja. Siapa sangka kau pasang di sini. Jebakan maut. Penyihir. Udah aku bilang. Kau? Iya. Kalian berdua. Gak ada yang pergi hari ini. Jiang Wuji lebih lemah dariku. Tapi dengan formasi ini, dia jadi lebih kuat. Aku tahan mereka. Kalian berdua dibawa Kak Xuan pergi dari sini. Plus sekte. Enggak. Aku tinggal sama guru. Ayo pergi. Kau gimana? Tenang aja. Aku nyusul. Pergi. Aku nggak percaya. Aku nggak tahu kau siapa. Atau apa kita dulu? Apa yang terjadi? Tapi cari masalah? Lawan aku saja. Gawat, naga gelisah. Tuan dalam bahaya. Cepat, ikuti pedangnya. Ikut aku. Lindungi Tuan. Kau? Shushuan, sebelum kau terlahir kembali, bisa dibilang, bahkan dengan formasi, aku nggak bisa ngalahin kau. Tapi, hari ini, kau udah kehilangan semua. Kau cuma orang cacat. Mau lawan aku? Kakak Shushuan, 22 tahun lalu, kau pertaruhkan nyawamu demi aku. Sekarang, giliranku. Seperti ngengat ke api. Kau cari mati. Kakak Shushuan, pergi! Biar aku tahan dia. Oh tua, lawan semua. Udah aku bilang, nggak ada yang pergi hari ini. Suan. 22 tahun lalu, aku bayar harga apapun demi dia. Dan kini,
Setelah sekian tahun, lihat dirimu. Gimana mau selamatkan dia? Di depan matamu, aku akan cabut inti iblisnya dan hancurkan jiwanya. Dia nggak akan bisa terakhir lagi. Shushuan, mau apa kau? Kakak Shushuan, jangan khawatirkan aku. Brengsek. Akan kuhancurkan tulangmu jadi debu. Pedang naga punya roh naga. Hanya penguasa istana yang boleh memegangnya. Pedang ini Ketua sekte. Suan Chenzi dari Balai Langit sudah tiba. Balai Langit. Mereka siapa? Kenapa mereka kelihatan suci banget? Kayak dewa asli. Balai Langit. Kok familiar ya? Dengar dari mana ya? Oh, sekarang ingat. Bukannya yang dari legenda itu. Benar-benar di atas semua makhluk menguasai alam, menjaga ketertiban dunia. Legendanya beneran. Jadi di dunia ini, Balai Langit beneran ada. Balai Langit, catatan kami bilang, terakhir datang 300 tahun lalu. Dan sekarang, mereka datang lagi. Jangan-jangan ada kejadian besar. Aliansi Pembunuh Langit. Aku tetua hukuman dari Pembunuh Langit, Jiang Wuji. Enggak kenal. Pemimpin Pembunuh Langit sekarang namanya Lin Xuanyuan. Kurang ajar, sebut nama guru besar langsung. Kayaknya kamu mau. Balai Langit jarang menampakkan diri. Datang ke sini hari ini, kayaknya bukan cuma jalan-jalan santai. Kami ke sini mengikuti Pedang Naga untuk mencari ketua balai baru kami. Ketua balai yang baru. Katanya sih, balai ini kosong bertahun-tahun. Kayaknya emang bener ya. Tempat ini, itu Youzhou, kota paling terpencil. Buat jadi ketua balai, harus jadi ahli sejati yang punya kekuatan tertinggi. Sain tingkat atas. Orang sehebat itu, ngapain dia di sini? Iya kan? Di kota kecil Danceng ini, ternyata ada orang sehebat itu. Siapa dia? Di mana dia? Iya. Suan Chen dan para murid memberi hormat pada ketua balai yang baru. Tunggu. Dia juga ketua balai Tianxian. Aku ketua balainya. Pedang punya roh, cuma ketua balai yang bisa membuatnya bereaksi. Sekarang, dia melindungimu. Artinya, kamu adalah ketua balai yang baru. Hebat kakak Shushuan. Kamu itu ketua aula langit. Aula langit enggak masuk 10 kekuatan besar. Karena mereka melampaui semua makhluk fana. Mereka menguasai tatanan dunia. Aku nggak yakin. Ini bagus. Sebagai ketua aula langit, Jiang Wuji nggak bisa sentuh kamu. Paman, kalau bocah ini adalah ketua langit, kita bakal tamat total. Nggak mungkin, Shushuan nggak bisa jadi ketua aula. Tuanku, pecundang ini cuma bisa jadi ketua sekte obat. Semua gara-gara wanita ini. Cuma keberuntungan. Mana mungkin dia jadi ketua aula? Kamu pasti salah. Aku bersumpah, kalau dia ketua langit, aku Ouyang King akan benturkan kepalaku di sini. Kalau dia ketua aula, aku Ouyang King akan benturkan kepalaku. Betul. Aku kenal orang ini sudah 10 tahun. Aku paling tahu dia. Lebih dari siapapun. Kalau ternyata dia adalah ketua aula, aku ikut Ouyang King. Mati bareng dia. Roh naga nggak mungkin salah. Kalian berdua, silakan bunuh diri sekarang. Kawan langsung menyimpulkan. Gak terburu-buru kan? Pedang naga legendaris adalah pedang terhebat di dunia. Tapi karena sejarahnya yang sangat kuno, kekuatan roh naga perlahan memudar. Mungkin saja dia memilih tuan yang salah. Orang ini kelihatan biasa-biasa saja. Tanpa kekuatan sama sekali. Mungkinkah roh itu benar-benar salah pilih? Tuanku, kalau orang ini jadi penguasa aula langit, itu bakal jadi aib terbesar dalam sejarah kita. Betul.
Dia cuma sampah yang cuma ngandalin perempuan ini. Mana mungkin dia orang penting. Ketua aliansi, saya hormati sekte Anda. Tapi karena Anda nggak bisa buktiin, orang ini adalah penguasa istana. Saya minta Anda jangan ikut campur urusan kami. Prajurit, Tangkap penyihir ini dan pendosa Xu Xuan. Bawa mereka untuk diadili, Tuan. tunggu. Kawan, sejak kapan Istana Langit jadi sok berkuasa? Ikut campur urusan kami. Kalian udah kelewatan. Tanpa bermaksud menyinggung, selain ikatan naga, setiap penguasa punya token langit. Kalau kau bisa tunjukkan token itu akan buktiin bahwa kau adalah penguasa istana yang baru. Token langit. Betul, token dengan ukiran langit. Ingat nggak? Tuanku, ini salah paham. Dia cuma orang biasa. Nggak mungkin dia punya... Kawan, Kalau dia nggak bisa tunjukkan, aku pergi. Nggak ikut campur. Aliansi kalian hidup matinya. Bukan urusanku. bagus kalau gitu. Xu Xuan, kali ini kau mati. Token langit itu... Aku punya... Apa? Tunjukkan. Nggak bisa sekarang. Kenapa? Aku gadaikan. Apa? Kau gadaikan? Itu relik suci. Milik Tuan. Ngomong kosong. Tuanku, dia cuma bohong. Dia nggak punya token langit. Xu Xuan, berani menipu para tetua balai langit. Kayaknya kau mau mati ya? Cukup. Kawan, kau lihat sendiri kan? Bocah ini nggak punya token. Sepertinya pedang naga salah pilih. Jadi, silakan pergi sekarang. Jangan ikut campur urusan aliansi langit. Paman, tadi aku kaget banget. Aku kira bocah ini tetua balai langit. Bagus deh. Nggak ada orang balai langit. Kau dan gadis iblis ini cuma ikan di tangenan. Terserah kami mau apain. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka berdua. Cepat-cepat. Karena salah paham, kami permisi dulu. Mereka harapan terakhir buat balik keadaan. Tunggu. Apa lagi? Xu Xuan, udah sampai sini. Akal busuk apa lagi yang kau rencanakan? Memang sekarang aku nggak bisa tunjukin token. Buktiin aku ketua balai. Tapi roh naga milih aku. Ketua. Apa ada cara ketiga? Buat buktiin aku ketua balai? Ada. Aku coba. Jangan buru-buru setuju. Cara ketiga begini. Pakai tanganmu, angkat pedang naga. Kalau kau bisa angkat pedang ini, artinya bukan cuma roh, tapi pedangnya juga terima kau di seluruh dunia. Cuma sang ketua yang bisa lakuin ini. Jangan. Tuanku, nggak boleh. Pedang naga. Biarin semut ini menyentuhnya. Bukankah itu menodai pedang suci ini? Enggak. Biar dia coba. Pedang naga. Pedang terhebat yang ada. Bocah ini, kalau dia bukan ketua balai, dengan tubuh lemahnya, tubuh fana tak berdaya. Begitu pedang menolaknya, bahkan secuil energi pedang saja akan cabik tubuhnya. Jadi serpihan. Betul. Kau nggak punya kekuatan sekarang. Kalau kau nekat angkat pedang ini, hasilnya cuma kematian. Kau masih mau ambil jalan ini? Jangan, Xu Xuan. Aku yakin. Baik. Aku janji. Xu Xuan, siapa sangka di kehidupan ini kau mati demi dia lagi. Aku nggak tahu harus kagum atau kasihan sama kemuliaan kamu. Hei Xu Xuan, kalau kau berani cabut pedang itu, aku tarik kata-kataku. Aku akui kau lelaki. Tuan Muda Ouyang benar. Xu Xuan, kau sepeduli itu sama wanita ini. Kalau gitu cabut. Xu Xuan, jangan. Kalau kau mati, buat apa aku hidup? Berhenti ngulur waktu. Cabut. Takut, ya? Kau rela mati demi wanita ini kan? Cabut pedangnya. Jangan buang waktu semua orang. Kalian semua, diam. Wah, Xu Xuan. Pasti sombong? Kau pikir aku... Hei, semua mundur. Dia mencabutnya. Atau energi pedang naga akan melukai kalian. Aku nggak ngerti soal kehidupan lalu. Tapi kalau kalian bilang, aku mati demi kamu, nyawa ganti nyawa, berarti kamu pasti orang spesial bagiku. Kalau di hidup ini,
Aku mati lagi demimu. Maka aku percaya. Ini memang takdir. Shushuan, dari dulu manusia dan iblis nggak boleh nikah. Kau ketua aliansi. Tapi tidur sama ular, dosa besar. Dan sekarang kabur demi monster ini. Khianati aliansi, masuk ke sini. Kau mau cari mati ya? Anak muda, tunggu dulu. Hidup mati sudah takdir. Iblis ular ini, sekarang obat dewa pun nggak bisa selamatin dia. Udah nggak ada harapan. Apa? Nggak mungkin. Tapi kalau mau lawan takdir dan selamatin dia, ada satu cara. Cara apa? Tukar nyawamu dengan nyawanya. Mau? Jangan! Aku udah latihan 300 tahun. Aku bersumpah. Aku serahkan kekuatan, nyawaku. Mohon pada langit satu kesempatan. Untuk ubah takdir Song Jingyun. Paman, Shushuan ini pakai pedang itu. Udah bunuh dia? Luarnya kelihatan baik-baik aja. Tapi organ dalamnya, di pedang itu mungkin udah hancurin semuanya. Sekarang dia cuman mayat. Aneh. Apa ini? Hartaku. Tetua, Tenang, jaga sikap. di luar. Naga di luar. Apa? Naga. Seekor naga. Itu auman naga. Ini nyata. Makhluk purba. Dan kini ada tanda aneh. Ada apa ini? Naga emas dari langit. Token langit. Apa ini? Mungkinkah anak ini punya hati yang murni? Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu. Token langit ini bisa membimbingmu terlahir kembali. Mulai hari ini, kau sekarang adalah ketua balai langit berikutnya. Aku pimpin Liga Langit. Enggak, tunggu. Akulah ketua balai langit. Paman, Ini bukannya Shushuan udah mati. Dia angkat pedangnya. Kakak Shushuan, kamu. Aku ingat sekarang, 20 tahun ini, kamu tanggung sendiri. Sisanya serahkan padaku. Sekarang, kau mengabdi padaku. Tuan Chenzi hormat, Tuan. Apa yang terjadi cukup pantas. Mati atas dosaku. Tolong, hukum aku, tuanku. Hukuman bisa nanti. Dulu aku harus buang sampah dulu. Jang Wuji baru dapat ingatanku. Dan aku lihat kau sial banget. Shushuan, jadi kau udah ingat ya? Hidup lalu, kau dan Lin Xuanyuan, pengkhianat tak tahu diri itu, berkomplot melawanku dan King Yun. Dan di kehidupan ini, kau masih mau kami mati. Kau pikir aku, Shushuan, nggak berani bunuh kau? Terus kenapa kalau ingat hidup ini, kau terlahir kembali tanpa kekuatan sama sekali? Kau nggak bisa sentuh aku. Kunang-kunang kecil, berani saingi bulan? Kujadikan kau hantu di bawah pedangku. Paman! Bahkan tetua hukum dari aliansi kalah satu tebasan. Kekuatan ini pasti setara para dewa. Nggak nyangka bakal gini. Kekuatanmu udah balik juga. Kamu cuman sombong aja. Jadi kekuatanmu udah balik. Terus kenapa? Sekarang, Lin Xuanyuan sudah sampai di ambang. Setengah dewa. Dia lagi bertapa. Begitu dia berhasil menembus, dia akan capai tingkatan baru. Shushuan, aku akan menunggu. Kamu di bawah sana.
Paman. Bawa dia ke aliansi dan bilang ke Lin Xuanyuan. Utang lama dan baru akan kuselesaikan semua. Baik, kalau kamu Oke. seperti kata Qin Yun, lempar mereka ke penjara. Jangan. Shushuan, jangan penjara. Aku mohon, Shushuan. Lian Er. Shushuan, aku salah. Enggak lagi. Ampuni aku. Tuanku, aku nggak akan lagi. Shushuan, kamu Satu kata lagi dari mulutmu. Kamu dan cewekmu masuk penjara berdua. Aku abadi King Yun. Terus sisanya. Baik. Laporan Ketua Aliansi. Berita buruk. Tenang dulu. Ada apa? Ini soal Tetua Xingfa. Tentang Jiang Wuji. Bukannya Wuji dikirim buat nangkep iblis wanita itu dan Shushuan dengan kekuatannya. Apa yang bisa salah? Apa yang terjadi? Batu jiwa Tetua Xingfa. Udah hancur. Dia udah mati. Apa katamu tadi? Penguasa Aula Langit. Sialan kau, Shushuan. Kau sembunyiin Ratu A seperti itu. Tapi nggak masalah. Motivasiku sekarang udah sampai puncak setengah langkah dewa. 10 hari lagi aku tembus dan jadi dewa bumi sejati yang tak tertandingi. Bukan cuma kau, Shushuan, dan Aula Langit. Tapi meskipun seluruh dunia melawanku, aku gak takut. Shushuan, begitu aku keluar, itu akan jadi hari kematian kau dan iblis itu. Gimana? Sudah baik kan? Jauh lebih baik. Lo bodoh banget. Kalau bukan karena pil penyembuh dengan luka seperti itu, kamu bakal kehilangan 100 tahun. Atau lebih parah, inti rusak, ninggalin bekas. Kekuatanmu gak akan berkembang. Kehidupan lalu, kakak Shushuan rela mati demi aku. 100 tahun, gak masalah. Aku rela mati demi kamu. Serius? Aku gak mau. Lagian, bukannya udah balik ingatan dan kekuatanmu? Hei, kapan kamu diam-diam jadi penguasa istana? Diam-diam? Serius? Tapi ini cerita panjang. Nanti aku jelaskan. Pokoknya, aku beneran penguasa istana. Oke, 2 hari lagi aku tanya. Tapi karena kamu penguasa istana sekarang, bisa kita langsung serbu The Sky League dan hancurkan si Lin sampai habis. Istana memang kuat, tapi League di bawah Lin Xuanyuan juga nggak main-main. Lagian, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Setengah paling, aku cuma menang dari Jiang Wuji. Karena pedang naga, kalau Lin datang, sekarang nyerang kita. Kita pamat. Terus gimana dong? Tenang aja, kekuatanku udah pulih setengah. Cuma kita berdua yang tahu. Dan Lin Xuanyuan, dia terlalu hati-hati. Dia nggak bakal cari masalah dulu. Kamu bikin kaget. Tapi tetap, aku bisa rasain Lin Xuanyuan hampir jadi immortal. Buat bertahan, cuma ada satu cara. Yaitu sebelum dia naik level, aku harus pulihkan kekuatanku dan jadi lebih kuat lagi. Cukup kuat supaya walau Lin Xuanyuan naik, dia tetap nggak bisa ngalahin aku. Tapi Nggak ada tapi, apapun demi kamu, aku harus lebih kuat. Lagi pula, ada caranya. cara apa? Pedang naga, pilih aku jadi tuan. Aku pegang token. Tapi buat benar-benar jadi ketua, ada ujian terakhir. Capai puncak menara. Dapatkan warisannya. Kalau udah dapat, aku bisa penuh kendalikan aula itu, pulihkan semua kekuatanku. Dan bahkan, capai tahap akhir, kebangkitan. Tapi kalau begitu, kamu nggak kelelahan. Capek banget, kakak Shushuan. Hatiku sakit liatnya. Kalau gitu, pikirin gimana? Kasih hadiah dong. Hadiah gimana? Kamu yang tentuin.
Suan Chenzi, panggil orang itu yang namanya Xu Xuan, ketua aula baru. Apa nggak terlalu cepat? Selain belum dapat warisannya, Tuan Shushuan udah dipilih pedang, dia punya token. Dan dia dapat restu ketua lama. Kenapa nggak boleh panggil dia ketua? Emang salahnya apa? Kamu tahu sendiri, dia belum dapat warisan ketua aula. Sampai ada yang berhasil ke puncak menara dan dapat warisannya dari ketua dulu. Aku nggak bakal terima dia jadi ketua baru. Lagi pula, aula langit kita penuh orang berbakat. Tapi sekarang butuh orang luar buat jadi ketua. Kalau ini tersebar, orang bakal mikir, aula kita nggak punya orang. Maksudnya apa? Maksud kami, simpel aja. Orang ini nggak layak mimpin hall kita. Jangan lupa, Shushuan dipilih sama guru besar. Terus, kau ragukan keputusan guru besar? Guru besar memang hebat, iya. Tapi dia bisa salah. Kadang-kadang, Suan Chenzi, cukup. Kau wakil ketua, tapi di sini bukan kau yang perintah. Aku ingatkan, bilang ke bocah itu sekarang buat balikin pedang naga kita dan tokannya. Terima tawaran atau tanggung akibatnya. Kalau nggak mau, aku nggak mau tawaranmu. Lalu apa? Suan Chenzi memberi hormat, Tuan. Kau keterlaluan. Ikut aku sekarang. Salam, Tuanku. Kalian mau memberontak? Suan Chenzi, tuduhan itu terlalu berat. Kami ini setia pada balai, sepenuh hati. Ngapain kami memberontak? Cuma orang ini bukan tuan kami. Kenapa kami harus tunduk padanya? Betul, bocah ingusan ini pantas disembah. Kalian semua. Rupanya balai juga punya orang bodoh di dalamnya. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau bodoh. Kurang ajar. Bocah tengik, kau pikir aku nggak berani sentuh kau? Justru kalian yang kurang ajar. Kalau nggak ada yang berontak, token ini mewakili sang tuan. Kemari sekarang, tunduk pada tuanmu. Apa? Huang Feng, Hong Chen, kalian nggak lihat token ini di depan mata kalian. Salam hormat ketua aula. Bagus, kalian nggak bodoh semua. Aku tahu kalian nggak mau aku di posisi ini. Aku paham itu. Tentu, aku ngerti maksud kalian. Karena kalian pikir, aku belum dapat warisan para leluhur. Walau punya pedang naga. Dan token ini, aku nggak bisa jadi ketua aula. Karena kalian yakin, talenta muda aula, kalian lebih pantas memimpin dari aku. Baiklah. Pilih yang terbaik, siapapun yang kalian anggap talenta terhebat untuk naik menara langit bersamaku. Aku janji, siapapun yang dapat warisan duluan, aku serahkan pedangnya dan tokennya tanpa perlawanan. Dan aku putus semua hubungan dengan aula. Tuan, jangan kecewakan aku dan tetua. Ya, Tenang, Guru. Dia nggak layak lawan aku. Dia nggak pantas semir sepatuku. Dengan percaya diri itu, gurumu dan aku bisa tenang. Segendut itu kayak merak siapa dia. Guru, jangan tertipu penampilannya. Zhang Yuquan itu dilatih dua tetua besar, murid jenius mereka. Di aula langit kita, dia peringkat 1. Si gendut ini menarik. Waktunya habis. Kalian berdua masuk ke menara. buat kami bangga. Tenang, Guru. Cuma camilan kecil. Aku akan ke puncak dan ambil warisannya. Bagus, pergi. Guru, menaranya berbahaya. Tolong hati-hati. Kakak Xuan, Santai, aku oke. Meski kekuatanku tinggal setengah. Naik menara harusnya gampang. Semuanya kemampuan Kuan di antara yang muda. Paling hebat. Bakatnya saja udah setara guru besar. Dulu guru besar butuh 3 batang dupa. Hari ini aku taruhan Kuan. Zhang Yuquan lolos menara. Lantai 1. Baru aja masuk. Cepat banget dia. Lantai 1. Bagus. Itu baru Kuan jagoanku.
Lantai 1 tuh gampang banget. Tunggu. Menara ini simpan rahasia. Ujian sebenarnya bukan cuma buat lewatin tiap lantai dan ujiannya, tapi pahami kebenaran menara. Itu baru jalan, sang master. Zhang Yuquan, lolos lantai 2 menara. Lantai 3. Menara ini ada 7 lantai. Tuan, cuma butuh setengah dupa buat sampai lantai 3. Dia mungkin bisa pecahin rekor guru besar masa depannya. Cerah banget. Xuan Chen, kamu lihat itu. Xuan udah lewat lantai 4. Dan orang kamu, si Xuan itu, masih nyangkut di 1. Sekarang kamu lihat bedanya mereka kan? Kak Xuan di dalam. Dia baik-baik aja. Zhang Yuquan lolos menara. Lantai 4 dan lantai 5. Xuan Chenzi, lihat itu. Xuan udah lewatin lantai 5 sampai lantai 6. Bentar lagi, cuma beberapa menit, dia bakal selesai lantai 6. Tapi si Xuan masih nyangkut di lantai 1. Dasar pecundang. Orang kayak dia pantas jadi ketua aula langit kita. Dari tadi masih di lantai 1, nggak gerak. Dia beneran payah. Kalau pecundang itu jadi ketua aula langit kita, maka itu bakal jadi aib aula langit. Yang paling memalukan selama 10.000 tahun. Gimana kalau dia dibunuh sama boneka-boneka itu di lantai 1? Menurutku, kita harus keluarin dia. Kalau dia mati di menara langit, itu bakal memalukan menara kita. Untuk kira cuma sampai puncak menara. Bisa mulihin kekuatanku. Tapi siapa sangka, rahasia mulihinnya tersembunyi di lantai 1 yang kecil ini. Kalau tebakanku benar, puncak menara harusnya punya warisan juga. Pergi. Kalian berdua ke lantai 1. Seret Xuan keluar. Baik. Tunggu. Tuannya lagi naik sekarang. Xuan udah selesai lantai 1. Terus kenapa kalau lolos? Butuh 2 tongkat. Tetap sampah. Ngapain heboh? Xuan menembus level 3. Level 4. Apa? Barusan aja level 1. Sekarang udah 3 dan 4. Anak ini. Oh, cepet banget. Tadi, Zhang Yuquan dari level 1 ke level 4 butuh paling nggak setengah dupa. Tetapi anak ini cuma kurang dari 2 menit. Ini dia monster. Xuan menembus level 5, level 6. Ujian terakhir. Apa itu? Anak muda. Lama tak jumpa. Tetua, Dewa Penglai. Saat kau merasakan rahasia level pertama, kau sudah lulus ujian. Mulai sekarang, kau bisa menerima warisan para guru terdahulu. Tapi aku harus peringatkan, anak muda, Mohon ajarkan. Dewa harus tinggalkan dunia. Lepaskan ikatan fana, semua nafsu, tanpa keinginan. Kekuatan kehidupan lamamu begitu dekat dengan keabadian. Tapi kau tak bisa ambil langkah terakhir. Mungkin masalahnya ada tepat di hal ini. Anak muda, bagaimana menurutmu? Xuan lolos lantai 7 dan dapat warisan ketua aula. Ya, Kak Xuan. Aku tahu, kamu pasti bisa. Tapi ketua aula ini cepat banget. Dari lantai 1 ke 7. Cuma butuh kurang dari semenit. Ketua aula dulu. Nggak bisa gitu. Nggak mungkin. Walau dia lolos, nggak mungkin secepat ini. Ketua aula yang lama menaklukkan menara ini dan butuh waktu jauh lebih lama dari ini. Menurutku mungkin menara ini ada masalah. Guang Feng, Hong Chen, aku peringatkan kalian. Jangan kurang ajar. Nggak apa. Biarin aja mereka kurang ajar. Peduli amat.
Ini aku, pedang naga, token langit, dan semua warisan ketua aula. Dialah ketua sejati. Walau dewa turun sekalipun, nggak ada yang bisa ubah ini. Kakak Shushuan, waktu di dalam, kamu temukan jalannya? Hanya dengan putus semua ikatan dunia fana, melepas cinta, baru bisa jadi abadi. Kakak Shushuan. Kenapa? Nggak apa. Nggak mungkin. Aku dan Hong Chan terasa menaranya aneh. Ini kamu dan kamu. Kalian kerjasama. Aku nggak suka pakai kuasa. Tadi di aula, kau kurang ajar. Aku biarkan. Sekali itu. Tapi kau cari masalah lagi. Itu peringatan kedua. Kalau ada lain kali, Suan Chenzi, apa hukuman kurang ajar? Ada ketua? Ketua, pengkhianatan dihukum mati. Lin Xuanyuan, bajingan. Demi kultivasi sialanmu, istri dan anakmu sendiri pun kau korbankan. Untuk naik tingkat, aku harus putus semua ikatan. Lepas semua ikatan duniawi. Aku nggak punya pilihan. Ayah, tidak. Alam abadi. Aku berhasil. Selamat Ketua Aliansi. Anda telah mencapai keabadian. Semoga Anda berkuasa selamanya dan menguasai semua alam. Sudah ketemu Shushuan dan wanita iblis itu lapor, Tuan. Belum, Tuan. Dasar nggak berguna. Siapa lagi yang tahu di mana Shushuan? Tuan, kami temukan Shushuan dan iblis itu di aula langit. Aula langit. Bagus, aku butuh alasan untuk hancurkan mereka. Kalau begitu, mereka semua akan mati. Bersama Shushuan. Perintahkan seluruh Liga Jiatian siap untuk menyerang Aula Langit. Baik, Tuan. Salam Ketua Aula. Bangun. Wang Feng, Hong Chen, kalian berdua, soal aku ambil alih. Ada keberatan? Ketua aula tidak berani. Ketua Aula. Saya juga tidak. Ada yang lain keberatan? Kami ikut perintah Anda, Ketua Aula. Ketua Aula, laporan mata-mata. Liga Langit sedang kumpulkan pasukan dengan seluruh kekuatan untuk serang aula kita. Jadi Lin Xuanyuan, Si pengkhianat tua itu sudah capai alam abadi. sebarkan, kumpulkan sekarang semua pasukan aula kita serang liga itu. Apa? Tuan, maksudnya apa? Karena kita tahu mereka datang. Selagi mereka siap-siap, kita serang duluan. Mungkin tinggalkan peluang. Ya. Lin Xuanyuan, sudah waktunya kita selesaikan ini. Shushuan, kalau kita tiap malam kayak sekarang, jalan di sini, ngobrol santai, tanpa beban, pasti enak. Pasti bisa. Tapi aku dengar Lin Xuanyuan udah jadi dewa. Dia kumpulin pasukan buat nyerang kita. Serius? Iya. Tenang aja. Kata mereka, Ruil kita lebih kuat dari aliansi dia. Tapi Lin Xuanyuan sekarang udah dewa. Tak terkalahkan, kecuali keajaiban terjadi. Kita nggak punya peluang. Mereka bener. Tapi ada aku kan. Maksudmu, kamu udah nemuin caranya? Langit runtuh yang tinggi nahan. Ngapain khawatir? Kamu... Qingyun, kalau jadi dewa tanpamu, buat apa? Naik ke langit? Tapi kalau nggak naik, gimana aku jaga kamu? Harus gimana dong? Lapor ketua. Mereka menyerang. Ya. Kau, ayo. Istana Tianxian berani serang. Liga Jietian, lihat saja. Apa liga kalian? Liga Jietian bakal musnah hari ini.
Pengecut. Perang ya perang. Soal rendah, aku nggak kayak ketua pengkhianat Lin Xuanyuan. Dia lebih parah. Betul. Kemarin baru kami tahu. Lin Xuanyuan mengkhianati Penguasa istana kami. Demi jadi ketua kalian. Hari ini, Kami lawan demi dia. Dan tuntut keadilan. Hancurkan Liga. Keadilan buat penguasa. Murid-murid dengar perintahku. Serang bersamaku. Aula langit. Langit kasih kalian jalan keluar, tapi kalian pilih masuk neraka. Kalau kalian memang mau mati, nggak ada yang boleh hidup. Alam abadi. Salam, Tuan Aliansi. Mana Shushuan dan penyihir itu? Kenapa nggak ada? Guru sedang bersiap naik tingkat. Sebentar lagi datang untuk bunuh kau. Dia capai alam abadi. Lucu banget. Kalau Shushuan bisa naik, udah jadi abadi dari dulu. Hatinya terlalu lembut. Dia nggak bisa lepas dari dunia ini. Dia Nggak akan pernah capai alam itu. kau, Aula Langit. Dan sebelum hari ini, kalian berdiri di atas semua. Seperti dewa memandang rendah manusia. Sekarang aku Lin Xuanyuan, udah capai alam abadi. Saatnya menyeret kalian turun dari awan. Mulai hari ini, aku nyatakan, dunia ini nggak akan ada Aula Langit lagi. Jadi ini alam abadi. Rasanya luar biasa. Ini kekuatan seorang dewa. Kita udah latihan. Sampai setengah langkah dewa. Tapi lawan dia, kita nggak kuat. Satu ronde pun. Kalau gini terus, kayaknya kita hari ini bakal mati semua di sini. Dia ambisius. Begitu jadi dewa, dia pasti nyerang istana kita. Apapun yang terjadi, Ini adalah ujian kita. Sekarang, harapan kita cuma ada di Tuan Istana. Bilang di mana Shushuan, mayat kalian akan utuh. Atau, kalau kalian mau gabung ligaku, aku biarkan kalian hidup. Mimpi. Nggak sudi. Aku dan Hong Chen memang pernah berselisih. Tapi suruh kami khianati istana. Nggak bakal. Mau bunuh, mau siksa. Kalau berani, cepat lakukan. Takut sama lo, bukan kakek lo gue. Lo cuma orang kecil yang lagi sombong. Cih, mati lo. Meski kalian nggak mau bicara, aku punya cara buat memancing dia keluar. Dengan dia di tanganku, aku nggak percaya. Shushuan nggak datang, istri Tuan Besar. Kemarin, bukannya diusir oleh Tuan Besar. Dia memang diusir, tapi sayangnya, di tengah jalan, anak buah Aliansi Langit menemukannya. Tadi aku nggak di sini. Aku pergi menjemputnya. Lin Xuanyuan, lepaskan istri Tuan Besar. Lepaskan dia. Shushuan, penyihir ini ada di tanganku. Kau punya 3 napas. Kalau kau nggak keluar, apa yang terjadi? Nggak perlu. Ku jelaskan kan? Kakak Shushuan, jangan keluar saat kau jadi dewa. Balaskan dendamku. Diam. 2, 3. Sepertinya dia nggak peduli kau hidup atau mati. Lin Xuanyuan, lepaskan dia. Ini urusan kita berdua. Ketua Aula. Shushuan, akhirnya kau muncul. Lin Xuanyuan. Ulangi sekali lagi. Lepaskan King Yun. Memerintahku? Shushuan, kau pikir kau masih orang yang dulu, yang memimpin aliansi? Saat aku cuma tetua biasa, sekarang aku, Lin Xuanyuan, adalah pemimpinnya. Dan satu-satunya di dunia ini yang mencapai alam dewa. Kau? Memangnya kau siapa sekarang? Masih sama aja. Bodoh dan sombong. Kau mau mati?
Masih ceramahin aku? Meski kau udah mencapai alam dewa, terus kenapa? Meski kau pimpin aliansi, gantikan aula, terus kenapa? Kau Lin Xuanyuan, untuk capai alam dewa, akan selalu sendirian selamanya. Menyedihkan kan? Aku ini dewa. Kau nggak bisa ceramahin aku. Pergi! Di bawah dewa, semua cuma semut. Satu pukulan dariku. Kau nggak bisa. Mau lawan aku gimana? Berlutut di hadapanku. Lihat sambil berlutut. Saat penyihir ini mati di tanganku. Bilang, mulai dari sini, terus iris ke bawah. Atau dari sini. Tusuk langsung tembus. Jalan menuju kekuatan banyak. Kau pikir putus ikatan dengan dunia fana satu-satunya jalan jadi abadi? Dewa melampaui dunia tanpa putus ikatan fana. Gimana naik? Bodoh, yang naik dengan putus ikatan. Cuma dewa paling rendah. Orang sekarat. Bicara besar. Kalau gitu aku kasih tahu. Ada cara lain untuk naik. Menyedihkan. Badut sebenarnya itu kau. Lin Xuanyuan. Kau lupa kenapa kau cari keabadian. Aku kasih tahu. Untuk jadi abadi, putus ikatan fana bukan satu-satunya jalan. Aura abadi bangkit dari mati. Ini ketua aula. Dia udah capai alam abadi. Aula langit berdiri berabad-abad. Ketua aula terdahulu cuma 4, sama yang lama cuma leluhur pendiri yang jadi abadi. Dan sekarang kita akan punya satu lagi ketua aula alam abadi. Lebih lagi aura abadinya lebih murni dan kuat. Bahkan melebihi ketua aula lama. Kakak Xuxuan, aku tahu. Kau tak pernah mengecewakanku. Alam abadi? Kau beneran capai alam abadi? Bisa. Xuxuan, beraninya kau? Ada banyak jalan. Aku cuma jalanku sendiri. Kenapa aku tak bisa abadi? Enggak. Untuk capai alam abadi, aku bunuh istri dan anakku. Korbanin segalanya. Kau nggak korbanin apapun. Bisa kau? Karena aku nemuin jati diriku. Aku tahu alasanku cari keabadian. Kau pencuri yang curi. Wah, keabadian. Aku akan bunuh kau. Jadi ini hasil bunuh keluargamu. Demi kekuatan, benar-benar busuk. Aku mau kau mati. Yang harusnya mati itu kau. Kenapa? Sesama immortal. Kau jauh lebih kuat. Udah aku bilang, kau peringkat terendah. Paling rendah. Jadi aku habiskan setengah hidupku. Korbankan segalanya. Bunuh wanita dan anak yang kucintai. Dan kekuatan immortal yang kudapat. Ternyata cuma yang terendah. Jadi, akulah yang menyedihkan. Beraninya kau jadi lebih kuat dariku. Dia mati. Lin Xuanyuan mati. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Aku tahu. Kau pasti bisa. Anak pintar. Nanti kita bicara. Ada satu hal lagi. Ini ujian kenaikan. Kalau Tuhan mau, sekarang bisa naik ke atas. Ini yang dicari semua. Mencari keabadian. Jalan menuju hidup abadi. Hidup abadi, alam immortal. Memang menggoda. Tapi, dibanding kamu, semua itu nggak ada artinya. Pergi sana. Aku nggak akan naik.